Salam saudara pemirsa. Sebelum saya menyampaikan firman untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin menyanyikan sebuah pujian untuk memberkati saudara sekalian, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Pergilah kamu ke seluruh dunia, sampai ke ujung bumi. Beritakanlah Injil damai sejahtera, jadikan semua bangsa murid Kristus. Yesuslah yang punya segala kuasa di sorga dan di bumi. Ingatlah Dia ada besertamu senantiasa sampai akhir zaman. Sampaikan kabar kesukaan itu, baptislah semua yang percaya. Ajarlah mereka untuk lakukan firman Tuhan yang telah kau pelajari. Yesuslah yang punya segala kuasa di sorga dan di bumi. Ingatlah Dia ada besertamu senantiasa sampai akhir zaman. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Sekali ini saya ingin mengajak kita semua untuk tahu rahasia bagaimana Tuhan bisa buat engkau berhasil, hidup sukses, makmur, dan sampai ke puncak. Inilah kuncinya. Sebelum lebih jauh mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Berkati kami dengan firman Tuhan yang luar biasa ini Tuhan. Minta Roh Kudus menerangi hati para pemirsa yang sedang menyaksikan program ini, supaya kami benar-benar tahu kunci hidup sukses, hidup sehat, hidup makmur, dan sampai ke puncak. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan dari Perjanjian Lama. Perjanjian Lama, Kejadian pasal 50 ayat 20. Kejadian pasal 50 ayat 20. Demikian bunyi firman Tuhan. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Katakan amin. Sudah pemirsa, Yusuf tidak tutup mata terhadap kejahatan saudara-saudara sekalian, saudara-saudaranya sekalian. Saudara perhatikan di sini. Apa katanya? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat. Dia tahu persis. Memang dia sudah diperlakukan dengan jahat oleh saudara-saudaranya. Tetapi ingat dengan baik bahwa Yusuf tidak pernah simpan 3 racun ini. Namanya apa? Akar pahit, luka batin, dan dendam. Itu yang menyebabkan dia bisa sukses, makmur, dan sampai ke puncak. Puncak apa? Menjadi Perdana Menteri di negeri asing, di Mesir. Saudara-saudara pemirsa,
Mari kita ingat 3 kata ini. Ada seorang hamba Tuhan mengatakan begini, kalau kita mau balas dendam dengan orang, itu sama dengan kita mau meracuni orang, tapi racunnya kita minum sendiri. Coba dengan saya. Orang yang kita dendam itu ketawa ketiwi di sana. Tetapi kita di sini yang makan hati, lama-lama betul-betul sakit liver karena makan hati. Saya pernah dengar cerita yang agak lucu tapi menyedihkan menurut saya sih. Satu kali ada seorang ibu masuk ke mall. Ketika di ujung jalan sana, jauh itu jaraknya, ya, dia lihat itu orang yang dia benci, yang dia dendam. Maka kemudian dia belok kanan dan masuk ke WC. Padahal dia tidak mau buang air. Masuk dia ke WC. Dan kemudian dia masuk ke dalam WC yang tempat orang buang air besar. Kemudian disitulah dia ngumpet. Padahal dia tidak buang air besar. Sembunyi di situ, berharap bahwa kemudian orang yang dia dendam itu sudah naik ke lantai berapa begitu ya, mungkin mau belanja di sana. Karena dia lihat dari jauh memang jelas-jelas orang itu ketawa ketiwi dengan teman-temannya. Habis itu kira-kira dia sudah tunggu, sudah capek juga dia tunggu setengah jam, maka dia keluar. Sudah tahu, persis dia buka pintu, ibu yang tadi itu juga yang dia benci itu mau pergi ke WC, maka tabrakkanlah mereka di situ dan ibu yang satu yang dendam itu kejang-kejang di situ pingsan. Maka diangkat, dipapahlah oleh ibu itu dia, karena dikira mungkin sakit atau apa, dipapah ke mobilnya, diantar ke rumah sakit. Betapa malunya, saya suka bayangkan begini, betapa malunya. Nah, itulah orang kalau dia simpan dendam. Jadi mari hari ini kita lepaskan seperti Yusuf. Saudara pemirsa, kadang-kadang saya sungguh-sungguh melihat Yusuf ini sebenarnya sudah layak dia dendam. Tetapi dia tidak mau, karena dia tahu itu racun. Maka hari ini tolong seperti Yusuf, lepaskan akar pahit, cabut itu akar pahit. Sesulit apapun. Cabut itu luka batin, terluka. Siapa yang tidak terluka? Difitnah orang. Dia tidak buat apa-apa. Dibalikkan keadaan. Masuk penjaralah dia. Itu membuat luka batin. Dan kemudian dendam. Saudara pemirsa sekalian, saya sudah sampaikan sebelumnya bahwa Tuhanlah yang berhak untuk balas dendam. Apa itu saudara sekalian? Ketika Yusuf dilantik menjadi Perdana Menteri, seorang diperintahkan Firaun saudara sekalian. Dialah komandan pas pampresnya atau komandan pas pamfir. Pamfir lagi. Firaun maksudnya. Kepala pasukan Firaun itu siapa namanya? Namanya adalah Potifar. Bukankah dia baru masuk penjara 2 tahun kan? Belum diganti tuh Potifar. Masih aktif dia. Dialah yang pegang tali kekang kuda itu, berlari di depan Yusuf, terengah-engah dan berteriak, "Hormat!" Dan ketika istrinya melihat Potifar menarik kereta yang dibawa oleh kereta kencana kedua, kata firman Tuhan, ditarik oleh Potifar dan duduk di situ adalah Yusuf yang dulu dia fitnah. Maka dia kejang-kejang dan selesai suaminya bertugas, mereka lari ke luar negeri. Itu kata saya, membayangkan. Jadi sudah hari ini, kalau sudah mau berhasil, mau sukses, mau punya hati yang lega, maka tolong buang jauh-jauh akar pahit, luka batin, dan dendam. Dan saya percaya kalau sudah buang itu semuanya, Tuhan akan buat engkau menjadi orang yang
sukses, makmur, dan sampai ke puncak. Jaga baik hidup kita, dan jangan lupa juga ajarkan anak-anak kita. Jangan punya sikap menyimpan akar pahit. Kenapa disebut akar pahit? Karena itu sudah bertumbuh, tidak mau dicabut dari hati saudara sekalian, tidak mau dicabut dari perasaan saudara sekalian. Itu sebabnya disebut sebagai apa? Akar pahit. Luka batin. Kalau luka itu sudah lama, dia apa? Busuk saudara sekalian. Itu sebabnya kita seringkali hidup seperti orang keracunan, seperti orang infeksi hidup kita, tidak bisa berkembang, terus mengalami penderitaan-penderitaan. Sekarang cabut semua itu, buang keluar semuanya. Dan yang terakhir yang adalah dendam. Itu sebabnya kita lihat, mana pernah Yusuf balas dendam. Karena itu Tuhan menganggap dia layak untuk diangkat tinggi-tinggi sampai ke puncak. Dan para pemirsa yang hari ini, saat ini juga mau melepaskan semua akar pahit, luka batin, dan dendam. Tuhan akan mengangkat engkau tinggi-tinggi, memberkati engkau sehingga engkau menjadi orang sukses, orang makmur, dan orang terhormat di lingkungan di mana engkau berada. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Allah Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Berkati kami dengan firman Tuhan ini. Nyatakan kuasa-Mu kepada kami semua, sehingga oleh anugerah Tuhan, semua pemirsa mau dengan sukarela melepaskan akar pahit, luka batin, dan dendam dari hidup mereka. Dan sebentar lagi mereka akan menjadi orang yang sukses, makmur, dan terangkat tinggi-tinggi. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus berkati.